Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami untuk tugas PJPL dari mata kuliah Ekologi Perairan. Sebelumnya, perkenalan dulu, kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama, saya sendiri, Manaf Arif Febrinanda dengan NPM 19. Kemudian ada Indira Ayu Fasya dengan NPM 59. Selanjutnya ada Safitri dengan NPM 61. Kemudian ada Ida Isnaini dengan NPM 38. Dan yang terakhir ada Isanuddin dengan NPM 66. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian nanti ada metodologi, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu pendahuluan. Yang pertama, sampah yang terjebak di laut telah menjadi isu global dan nasional. Sebagai negara penghasil sampah nomor 2 di dunia, Indonesia mempunyai misi untuk mengurangi sampah sebanyak 70% pada tahun 2025. Sampai pada tahun 2021, pencapaian pengurangan sampah masih sekitar 20%. Yang kedua, banyaknya sampah yang berada di lautan dapat berasal dari buangan masyarakat secara langsung, melalui badan sungai dan melalui atmosfer. Yang ketiga, sampah laut memiliki berbagai dampak negatif baik terhadap lingkungan perairan maupun biota yang ada di dalamnya. Sampah laut dapat terdistribusi ke ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Yang keempat, pencemaran sampah dapat mempengaruhi kualitas dan fungsi ekosistem. Yang kelima, di Indonesia salah satu sungai yang tercemar adalah Sungai Citarum, di mana sungai ini bermuara di Kecamatan Muara Gembong. Kecamatan Muara Gembong merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kabupaten Bekasi dan berbatasan dengan Laut Jawa. Berikutnya adalah tempat. Di Indonesia salah satu sungai yang tercemar adalah Sungai Citarum, di mana sungai ini bermuara di Kecamatan Muara Gembong. Kecamatan Muara Gembong merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kabupaten Bekasi dan berbatasan dengan Laut Jawa. Wilayah ini berada di timur laut Teluk Jakarta. Di wilayah ini terdapat aliran Sungai Citarum yang bermuara pada dua sungai besar, yakni Muara Bendera yang menjadi muara utama yang terletak di bagian utara. Selain itu ada Muara Jaya yang merupakan anak sungai yang terletak di bagian selatan. Tujuan dari kegiatan ini akan difokuskan untuk melihat bagaimana perspektif masyarakat dalam kaitannya dengan sampah yang ada di sekitar perairan dan ekosistem. Hal ini menjadi penting untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap isu sampah. Masyarakat menjadi pelaku prioritas untuk mengurangi masuknya sampah ke laut. Pentingnya persepsi ini akan menjadi salah satu dasar untuk melakukan program-program penting di wilayah Muara Gembong. Kemudian ada metodologi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 4-8 April 2021 di Kecamatan Muara Gembong. Pelaksanaan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada diskusi dengan masyarakat, kepala desa, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. 2. Wawancara dengan masyarakat terutama yang berhubungan dengan pengelola sampah tradisional. Yang ketiga ada survei lokasi. Secara teknis, kegiatan dimulai dengan mengundang perwakilan masyarakat dari setiap kegiatan untuk hadir dalam kegiatan FGD, Focus Group Discussion. Kegiatan tersebut dimulai dengan pemaparan terkait dengan sampah laut yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi terutama yang terkait dengan permasalahan di wilayah tersebut. Kemudian ada pembahasan. Secara umum terlihat bahwa masyarakat sudah mengetahui dampak dari sampah terhadap lingkungan, terutama perairan. Hasil FGD ini mencantumkan beberapa poin penting terkait dengan kondisi sampah laut di sekitar Muara Gembong, yakni 1. Sampah telah merusak baling-baling kapal dan masyarakat nelayan sering mendapatkan sampah plastik dalam jaringnya. 2. Masyarakat sadar bahwa sampah telah mengurangi pendapatan karena kurangnya kunjungan wisatawan dikarenakan area mangrove yang kotor. Yang ketiga, sampah yang terdapat di muara dan ekosistem dapat berasal dari hulu sungai dan berasal dari sungai lainnya di sekitar Jakarta. Masyarakat beranggapan bahwa sampah yang berasal dari masyarakat lokal hanya sekitar 10%. Yang keempat, masyarakat mengetahui solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi sampah masuk ke laut seperti bekerja sama dengan daerah lain dan pemerintah pusat.
Untuk sebaran sampah sendiri, yang pertama, didapatkan sampah yang berada di bantaran sungai maupun di ekosistem mangrove yang menyebabkan banjir rob dan sampah tersebut masuk sampai ke tambak nelayan. Yang kedua, sampah yang berada di bantaran sungai berasal dari dua sumber, yakni yang berasal dari hulu sungai dan juga buangan langsung masyarakat sekitar. Yang ketiga, material berbahan plastik menjadi sampah yang paling banyak ditemukan di semua lokasi. Penggunaan plastik yang masif dikarenakan bahan yang relatif murah, mudah digunakan, dan tahan lama. Yang keempat, banyaknya sampah yang berada di wilayah ini juga dikarenakan adanya ekosistem mangrove yang menjadi panahan atau penjebak sampah. Sampah yang ada di ekosistem mangrove tidak dapat lagi keluar. Hal ini yang menyebabkan menumpuknya sampah di beberapa daerah mangrove. Yang pembahasan penelitian sebelumnya menyatakan bahwa sampah yang berada di Teluk Jakarta berasal dari daerah lain atau pulau lainnya. Selain itu, peristiwa banjirop yang kerap datang beberapa kali dalam setahun menjadi penyebab sampah makro yang ada di laut terbawa masuk ke dalam ekosistem mangrove dan menambah tingkat kelimpahan sampah makro. Kiriman sampah dari wilayah Teluk Jakarta dan jalur sungai JBL, Cikarang, Bekasi Laut maupun sampah yang terbawa oleh arus Sungai Citarum juga menjadi catatan penting yang memberikan dampak yang lumayan berat terhadap perubahan dari kondisi perairan wilayah estuari maupun pesisir di Muara Gembong. Akibat sampah. 1. Wisata edukasi hutan mangrove sangat terganggu akibat berkurangnya nilai estetika dari mangrove tersebut. 2. Kunjungan wisatawan sudah berkurang drastis ke wilayah ini. Sampah memberikan dampak secara sosial ekonomis secara lokal dan nasional. Masuknya zat organik dan anorganik ke badan air secara masif akan mengakibatkan dampak buruk terhadap perairan laut dan menyebabkan degradasi kualitas air laut secara fisik, kimia, dan biologi. Hal ini diakibatkan oleh sampah plastik dan non-plastik serta limbah cair terakumulasi di perairan. Sampah plastik dan non-plastik yang menyebar di daerah mangrove berpotensi untuk menutup bibit mangrove atau propagule. Tindak lanjut. 1. Adanya insinerator akan membantu dalam mereduksi sampah. 2. Penambahan jumlah petugas kebersihan maupun pembuatan TPS untuk mengumpulkan sampah dari rumah tangga dan berbagai aktivitas keseharian masyarakat. 3. Adanya sosialisasi dan pelatihan untuk menambah nilai guna sampah, serta adanya kerjasama dengan daerah lain dalam mengatasi sampah. Kesimpulan, masyarakat di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat telah memahami dampak sampah terhadap lingkungan terutama ekosistem mangrove. Perspektif masyarakat menyatakan bahwa sampah yang berada di daerah tersebut dapat berasal dari hulu sungai dan dari berbagai sungai yang ada di Teluk Jakarta. Kondisi sampah di beberapa lokasi sangat mengkhawatirkan terutama di bantaran sungai dan ekosistem mangrove. Melalui FGD, masyarakat dan stakeholder sepakat bahwa diperlukan adanya infrastruktur yang mendukung agar sampah dapat dikelola dengan baik. Selain itu, diperlukan kerjasama antar daerah karena Sungai Citarum mengalir melalui beberapa wilayah kabupaten. Thank you. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.